biasa. Terima kasih. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak. Daun salam dimasukin ke rantang. Cakep. Ulangi, daun salam dimasukin ke rantang. Yang jawab salam insya Allah nggak pada punya utang. Yang aminnya kenceng kelihatan punya utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturrahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, bil khusus Bapak Ketua RT yang hadir, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Juga Bapak Sekretaris RT, Bapak Ustadz yang hadir, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh kita yang hadir, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ayah yang saya hormati, para orang tua yang hadir yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Semoga semuanya insyaallah dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita alhamdulillah di malam yang mubarakah ini, malam Ahad, malam yang mestinya enak kumpul di rumah sambil ngopi, nonton TV. Ya. Yang penting jangan rumpi. Benar. Ya. Ngobrol dengan suami, Masya Allah, bicara masalah bagaimana membina keluarga yang harmonis, mendidik anak-anak supaya baik, supaya bisa kita banggakan di masa yang akan datang. Obrolan yang asik demikian dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah malam Ahad ini kita sama-sama berkumpul dalam acara halal bihalal, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita yang sangat singkat, saya ceramah nggak lama, ikan sepat ikan gabus ikan lele, ceramah lebih cepat bagus, nggak usah bertele-tele. Ini habis halal bihalal ada santap jasmani kan ya? Ada ya insya Allah. Berarti saya nggak usah lama-lama rohaninya. Iya, itu aja ya alhamdulillah. Silakan, emang yang paling enak itu jamaah hadirin. Jamaah udah disiapin snack, makan udah enak bebas. Giliran Pak Ustadz mau ngambil snack udah dipanggil suruh ceramah. Gak apa-apa ya. Yang penting beda emang. Rezekinya Pak Ustadz beda tuh, udah dua. Belum nanti yang diplastikin. Itu kalau ada. Kalau nggak ada gimana ke caranya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa hadirin, kita sudah 12 hari. Sudah 11 hari malam ke-12 di bulan Syawal ini. Masya Allah, perasaan Ramadan belum lama hadirin. Ya, yang pulang kampung masih ingat ketemu sama saudara, sama keluarga, termasuk sama mantan. Ada Pak? Ketemu mantan gitu ya, namanya dulu gitu kan, masa puber gitu. Masya Allah, cinta apa namanya tuh ya, masih kecil ya. Jamaah rahimakumullah, itu ajang silaturahim Pak.
Di bulan Syawal, hari raya Idul Fitri itu Masya Allah, itu ajang silaturahim jamaah rahimakumullah, yang tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pertemuan yang sangat mubarakah ini kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa, namanya anak kecil Bu, dulu juga saya begitu. Benar. Iya, gak apa-apa. Jamaah rahimakumullah. Ya udah biarin Bu. Biarin Bu lihat saya apa Bu? Ya Allah. Saya kesini dandan capek-capek kagak dilihat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, halalun bihalalin artinya rela sama rela, ridho sama ridho. Kita ini kalau bersatu jemaah rahimakumullah, insya Allah hidup kita ini berkah. Sapu lidi itu ada kekuatan karena bersatu Pak. Kalau satu doang tuh nggak ada kekuatan. Tapi kalau kita bersatu, kita akan teguh. Ya kan? Kata sebuah pepatah kan begitu kan, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Bercerai akan runtuh hadirin. Makanya Masya Allah ini luar biasa, kita guyup, rukun hadirin. Ya mudah-mudahan kebersamaan kita terus terjalin, dan mudah-mudahan lingkungan kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahim itu maknanya adalah hubungan kasih sayang. Maka dalam suatu riwayat bahwa rahim itu adalah nama Asmaul Husna. Barang siapa yang menghubungkan tali silaturahim, maka hamba tadi menghubungkan dirinya dengan Allah, maka pastinya dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apa yang kita minta akan dikasih sama Allah. Makanya hubungkan tali silaturahim. Orang yang silaturahim itu tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Orang yang mau menghubungkan tali silaturahim bakal dipanjangkan umurnya sama Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang hadir semua pada panjang umur, murah rezeki. Ya, mudah-mudahan insya Allah anak-anaknya soleh dan solehah, suaminya soleh, istrinya solehah, suaminya selalu banyak perhatian sama ibu-ibu, sama istrinya, biar uang belanjanya setiap bulan nambah. Amin ya Rabbal. Iya, kalau ada ya, kalau nggak ada disyukuri aja. Gak usah banyak nuntut sama suami mah. Dikasih sehari seandainya 500.000 bilang alhamdulillah. Iya, saya mah gak tanggung-tanggung hadirin sama istri saya. Kadang sehari 700.000. Cuma saya tulis buat 2 bulan. Sama juga hadirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan kita bersama di sini Masya Allah diadakan, ada siraman rohani. Ustadznya jauh dari Rawasapi hadirin. Ya untung alhamdulillah nggak macet sini Ustadz. Iya, nggak macet, lancar. Kalau macet repot urusannya saya ya. Jadi jamaah rahimakumullah, manggil Ustadz mah nggak usah jauh-jauh Pak Bu, sama aja. Yang disampaikan mah itu juga. Iya. Jadi yang deket aja hadirin, sama aja. Ya, nah, kalau deket kan nggak usah mikirin amplop, yang penting isinya. Lagian saya mau udah pasang niat ya, dari rumah tuh udah pasang niat. Iya, kata saya Umi, saya mau udah lillahi ta'ala. Saya datang ke sana nggak mikirin apa-apa, enggak, saya mah nggak mikirin amplop, karena amplop urusan panitia kata saya. Bener nggak Bu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ayatnya dibacakan oleh Bu Ustadzah. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, bercepat-cepatlah di sini kata ulama. Apa yang perlu dipercepat? Yang pertama adalah banyak mohon ampun sama Allah.
Karena kita ini yang namanya manusia banyak salah, banyak dosa hadirin. Terutama sama Allah. Banyakin istighfar. Kalau sama manusia enggak cukup kita hanya istighfar doang, tapi juga harus kita hubungkan tali silaturahim tadi. Itu namanya hakul adab. Makanya jamaah rahimakumullah, bagaimana kita terus yang namanya silaturahim jangan putus. Terutama dengan orang tua, dengan karib kerabat, dengan handai tolan, begitupun dengan tetangga kita. Karena orang yang silaturahim insya Allah dia akan diberikan banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang yang silaturahim itu disehatkan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ya, dan survei membuktikan ibu bapak, orang silaturahim itu masya Allah, benar kata Rasulullah, rezekinya lancar. Survei membuktikan orang silaturahim itu, mohon maaf jamaah rahimakumullah, awet pak gula di rumah. Ya, ibu datang silaturahim saben hari ke rumah, ya kan 30 rumah, berarti sebulan gula awet hadir. Karena dibikinin teh manis. Yang penting jangan ngarep gitu ya. Iya, pokoknya dikasih alhamdulillah. Tapi sunnah bu, kalau ada tamu kata Rasulullah, tamu itu bawa apa? 1000 barokah, 1000 rahmah. Jadi kalau ada tamu jamaah rahimakumullah harus kita muliakan itu, baik tamu jauh ataupun tamu dekat. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan gelar oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah? Ditanya oleh kaumnya kepada Nabi Ibrahim, apa wahai Nabi Allah Ibrahim, sebab engkau diberikan gelar oleh Allah Khalilullah? Yang pertama kata Nabi Ibrahim, aku senantiasa mengutamakan kecintaanku kepada Rabbku. Lalu yang kedua adalah mengistimewakan ketika ada orang datang ke rumahku, aku menjamunya. Yang biasa kita saben hari kalau nggak ada tamu makan 7 teh, tahu, terong, toge, telur, tautnya timun. Tapi kalau ada tamu, ibu sibuk berangkat ke pasar beli ayam, dimasaknya tuh rendangnya, opornya buat tamu hadirin. Dan tamu sunnahnya 3 hari. Sunnahnya kita dimuliakan, dihargai, itu dijamu 3 hari. Nah kalau udah 4 hari tamu masih betah nginep di kita, beda ceritanya hadirin. Yang biasa kita suguhin teh ya biasa air putih doang gitu ya. Karena udah 3 hari batasnya. Makanya kita juga yang namanya tamu harus tahu diri hadirin ya. Itu batasnya seperti itu dalam ajaran agama Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muliakan tamu kita, berikan hidangan, berikan itu yang namanya suguhan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai tamu udah 2 jam, masya Allah udah duduk lama, itu air pak kagak bisa nongol, timbang air putih gitu pak. Terus sunnahnya ditawarin sama yang punya rumah. Saya dari tadi belum ditawarin, makanya belum saya minum. Iya Pak Ustadz tolong tawarin. Iya makasih Bu, alhamdulillah. Orang kalau sehat mohon maaf air putih aja enak, apalagi ada warnanya. Udah nggak usah repot-repot. Kalau ada gimana ya cara dibikinin. Kalau ada itu mah udah nggak usah Bu. Udah, air putih aja saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum juga ada caranya Bu, nggak boleh minum berdiri. Minum tuh sambil duduk sunnah. Ya tuh minum saya contohin nih, dicontohin minum. Bismillah. Kalau masih haus lanjut. Yang ketiganya boleh habisin. Kurang haus gimana ke caranya? Kembali ke laptop. Halal bihalal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamu tuh tamu, makan biar puas, biar nikmat. Subhanallah, saya punya guru jamaah rahimakumullah, itu kalau ada tamu toplesnya jamaah rahimakumullah bener-bener tuh ya, diambilnya sama sahibul bait sama kiai tadi, terus ditawarkan langsung ya oleh tangan beliau, ayo silakan dinikmati. Dinikmati, masya Allah luar biasa. Cuman jamaah rahimakumullah mohon maaf, kalau kita nih nyuguhin tamu pak, bu, mohon maaf.
Iya, jujur apa adanya aja. Kalau memang itu toples, isinya memang dodol ya dodol. Jangan toples bagus banget biskuit pak, giliran dibuka sagon. Iya, masya Allah, Allahu Akbar. Iya, terus kalau nyuguhin tamu jangan sagon tuh di depan tamu persis. Iya, silakan dimakan. Ya namanya tamu gitu ya. Makan sagon, diajak ngobrol kan nyembur aja. Ruang tamu kan, masya Allah. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam satu riwayat dimintakan suruh amin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang jangan sampai ada pada ya 3 orang yang mendapatkan aminnya Nabi. Kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah tolong aminkan. Apa ya Jibril? Jibril berdoa, merugilah celakalah bagi orang yang apabila ada orang tuanya masih hidup, dia tidak bakti terhadap orang tuanya. Celaka dia, kata malaikat Jibril. Maka Rasul pun mengamini. Jadi nggak boleh kita hadirin durhaka sama orang tua. Orang tua itu luar biasa, masya Allah perjuangannya. Kita bisa seperti ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ini jasa orang tua kita. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya orang tua kita cukup berdoa kepada Allah 1 kali saja, itu bisa dipastikan anak tadi kalau orang tuanya minta doa kepada Allah supaya anaknya diberikan keberkahan dan kebaikan dunia akhirat, 1 doa permohonan orang tua di hadapan Allah pasti dikabul dan anak tadi akan bahagia hidupnya. Amin ya Rabbal. Apalagi orang tuanya doa saben waktu. Gak ada ceritanya orang tua yang gak sayang sama anak. Orang tua mohon maaf saking sayangnya sama anak, terutama ibu-ibu. Bu jujur, ibu sayang gak sama anak bu? Ibu sayangan mana, anak sama suami? Ayo bingung gak? Iya, sama dua-duanya, sama suami sayang, sama anak sayang. Tapi sayangnya ibu sama anak, mohon maaf, melebihi cintanya sayangnya sama suami. Survei membuktikan, ibu kemana-mana mohon maaf, mau kondangan, mau arisan, mau ngaji, bawa tas enggak? Itu tas buat apa? Tuh buat kue. Kuenya buat siapa? Anak nggak ada buat suami. Kondangan jamaah rahimakumullah, makan prasmanan, masya Allah, ibu saking sayangnya sama anak. Allahu Akbar, makan prasmanan bu, itu sate 5 tusuk hadirin, dimasukin ke tisu. Ada nggak yang model begitu? Ada, mana orangnya? Saking sayangnya sama anak, masya Allah. Itu masya Allah jamaah rahimakumullah. Ya, sate dimasukin ke tas, jeruk masya Allah masukin ke tas buat anak. Saya belum pernah lihat ada bapak-bapak, benar gak? Allahu Akbar, prasmanan gitu kan, ngantongin sate. Ya kan, nama jeruk buat anak. Ceritanya ibu-ibu yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakan orang tua kita, sayangi orang tua kita kalau memang masih ada. Haknya kita anak terhadap orang tua jamaah rahimakumullah. Kalau orang tua kita belum punya rumah, bikinkan rumah, cakepin rumahnya. Kalau kita masih ada orang tua kita. Kalau orang tua kita jamaah rahimakumullah belum punya kendaraan dan masih mampu untuk naik kendaraan, kita mampu untuk membelikan orang tua kita kendaraan, subhanallah, berikan kendaraan untuk orang tua kita. Kasih pakaian yang layak, berikan makan yang baik buat orang tua kita. Sebagaimana mereka orang tua kita sayangnya kepada kita luar biasa. Dibela-belain tuh orang tua buat anak, bahkan sudah disiapkan. Sebelum rumah tangga, orang tua kita sudah menyiapkan rumahnya. Ini buat si fulan, ini buat si fulan, ini buat si fulan. Anaknya sekolah subhanallah sudah SMA.
Bahkan ada yang SMP, dia butuh memang kendaraan, dibelikannya kendaraan oleh orang tuanya, saking sayangnya orang tua terhadap anaknya. Sekarang masanya jamaah rahimakumullah, apalagi orang tuanya kita udah sepuh, sudah nggak mampu lagi untuk beraktivitas sebagaimana dulu masih muda. Masanya kita untuk membalas jasa kebaikan orang tua kita. Jamaah rahimakumullah, berkunjung silaturahim ke rumahnya kalau memang kita ada waktu. Saya pernah ngobrol jamaah rahimakumullah sama orang tua, saya nggak butuh materi Ustaz, yang penting perhatian aja dari anak. Itu sudah cukup dari segalanya. Dan mumpung masih ada orang tua kita jamaah rahimakumullah, kapan lagi kita mencium tangannya orang tua kita, memeluk orang tua kita selagi masih hidup? Kalau sudah tidak ada jamaah rahimakumullah, maka tidak lagi ada kesempatan kita untuk memeluk orang tua kita. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, celaka bagi orang yang orang tuanya masih ada tapi dia tidak berbakti kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang namanya ibu tadi. Ya, ibu itu keramat jamaah rahimakumullah. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada surah namanya surah An-Nisa. Karena wanita itu derajatnya tinggi. Dulu jamaah rahimakumullah, wanita itu subhanallah sebelum Nabi Muhammad hadir di kota Mekah, ya, derajatnya wanita itu sangat lemah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasulnya Allah, maka wanita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya ibu, yang namanya wanita, Masya Allah, derajatnya diangkat 3 derajat itu karena wanita itu, mohon maaf jamaah rahimakumullah, dia mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya pantas jamaah rahimakumullah, seorang ibu dia punya yang namanya sorga. Makanya kan ada nyanyiannya ya Bu ya. Ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, lahiran lagi, nyusuin lagi, ngandung lagi. Benar nggak? Lahiran lagi, nyusuin lagi. Oh ibu, jasanya luar biasa karena tadi perjuangannya Masya Allah. Makanya Pak, sayangi ibu, sayangi ibu jamaah rahimakumullah. Dengan apa? Dengan bentuk perhatian, bentuk kasih sayang. Makanya ini nanti yang kedua jamaah rahimakumullah pembahasannya. Doa malaikat Jibril alaihissalam, kata malaikat Jibril, celaka bagi seorang istri jamaah rahimakumullah. Ini juga sama, di samping memang wanita punya sorga, iya kan, tapi juga sorganya ibu ada pada suami. Inilah pembahasan yang kedua. Kata malaikat Jibril alaihissalam, celaka bagi seorang wanita, seorang istri yang dia nyakitin daripada suaminya, tidak mendapatkan ridho dari suaminya. Kalau seorang anak dia bisa masuk surga dengan ridho orang tuanya, terutama ibu, dia punya surga. Tapi juga seorang wanita, dia akan mudah masuk surganya Allah ketika dapat ridho dari suaminya. Makanya jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya halal bihalal. Bukan hanya di bulan Syawal aja halal bihalal hadirin. Terutama suami istri, mohon maaf, maaf-maafan tuh saben hari. Ada nggak jamaah rahimakumullah suami istri yang maafannya cuman hanya nunggu di bulan Idul Fitri doang gitu, di bulan Syawal pada hari raya doang? Ada Bu? Nggak ada di sini Maya. Saya cerita orang sono dekat laut. Itu minta maaf jamaah rahimakumullah. Ada orang minta maaf salamannya cuman setahun sekali, Idul Fitri doang. Itu pun saling tunggu-tungguan. Suaminya nunggu, biarin yang perasaan yang punya banyak salah mah istri saya. Kata istrinya juga sama, perasaan bapak suami saya yang banyak salah. Jadi tunggu-tungguan hadirin dari jam 8 sampai sore. Iya, Masya Allah. Padahal kata Nabi Muhammad, orang yang lebih awal minta maaf itulah orang yang baik.
Dan setiap hari ibu jamaah rahimakumullah, salaman itu saben hari. Kan ada suatu riwayat, seorang yang berjabatan tangan itu berguguran dosa sampai dia terlepas tangannya, terutama suami sama istri. Bu, jangan gengsi, minta maaf. Salaman saben hari biar suami ridho. Suami mau berangkat kerja jamaah rahimakumullah, istri siap-siap. Sebelum berangkat jamaah rahimakumullah, istri soleha bu nyiapin sarapan. Bapak jujur pak, kalau pagi sarapan diambilin sama istri apa ngambil sendiri? Ngambil sendiri. Pak, jangan mau. Iya. Bu, ambilin. Kesetiaan dulu waktu pengantin baru sampai sekarang punya cucu jangan rubah. Waktu pengantin baru masya Allah meja makan penuh, disiapin sama istrinya karena pengantin baru. Ada sambal, ada lauk pauk, ada lalapan, ada nasi, ada sayur, ada kobokan. Giliran punya anak atuh kobokan hilang. Mak, kobokan mana? Biasanya ada di rantam no di keran. Ada yang model begitu? Banyak. Allahu Akbar. Jangan rubah, tetap ada itu kobokan. Biar punya cucu juga seperti itu. Nambah punya anak 2, subhanallah, kobokan hilang, sayur hilang. Ini mana nih mas sayur? Udah punya anak 2 pak. Allah. Punya anak 3 hilang itu sambal, tinggal lalapan sama nasi. Punya anak 5 tinggal piring doang. Yang ketawanya kenceng rasa. Jangan rubah, biasain saben hari begitu makan ditungguin. Jangan makan, mohon maaf jamaah rahimakumullah, makan no piring ada pak, nasi udah mateng, sayur udah ada, makan sendiri. Mama capek. Jangan pernah ngomong capek jamaah rahimakumullah. Ibu tidur lagi nyenyak-nyenyaknya, suami bangunin. Sayang, makanya pak mohon maaf manggil istri dia kudu bagus. Kudu pakai bahasa yang pujian itu sayang, cantik begitu. Itu mah manggil istri karena gemuk, brot bangun brot. Iya, kebetulan suaminya kerempeng, iya peng. Dibales. Orang apa nanemnya? Kalau kita nanamnya cakep, dibalas cakep. Bangun sayang. Iya. Papa lapar. Bu, kalau malam ibu tidur, suami lapar pengen makan, ibu bangun bikinin super mie. Udah mie-nya matang, tungguin dulu. Jangan sampai ibu langsung tidur sebelum mie-nya habis. Sok begitu nggak? Ngantuk. Oh nggak pernah minta? Alhamdulillah. Nggak suka. Iya, masya Allah. Tuh masalah itu aja ibu kudu ngelayanin apa lagi? Paham? Paham kan? Nggak usah ceritain ada anak kecil. Ibu lagi baca Quran bu malam Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Suami DM nih. Tuh, iya kangen sih. Shadaqallahul adzim. Langsung shadaqallah karena DM-nya beda. Gak mungkin lah. Gitu kan? Loh, agak kencengan oh shadaqallah. Jangan sampai pada Yasin Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka lana rusain ala siratal mustaqim. Kasihan suami. Jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar. Halal bihalal ini terus saben hari. Jangan nunggu Idul Fitri doang. Ibu langsung sungkeman tuh. Sebelum muter tuh ibunya langsung ke suami. Mas, ngapunten kula nggih. Pilih kula wonten kelepatan kali panjenengan. Ngertos napa mboten? Ngertos. Jawi sedanten toh? Nggih, kadang kala ngapunten kula nyuci klambi, wae nyuci celana nemu duit 200.000. Ora mupai weru. Iya jadi suaminya pantesan aku pernah hilang, ngomong baik. Luar Tegale.
Allahu Akbar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saban hari tadi ketika suami mau berangkat ya rahimakum, minta halalun bihalalin, minta ridho. Sebelum berangkat siapin itunya, sarapannya, ditungguin. Sarapan dulu saya, tehnya Masya Allah disiapin. Kan kata Rasulullah begitu, orang ya, seorang istri yang menyiapkan minuman buat suaminya 1 gelas, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ibu, 100 rakaat udah pernah belum? Ibu terawih berapa? 2-3 di sini. Ada yang 11. Kadang ada yang makmum lihat jadwal siapa nih? Imamnya. Oh, imamnya Pak Onono, lama dia mah. Nyari musola yang cepetan. Yang rahimakumullah, cukup kita di rumah nyiapin saben pagi, saben sore, saben malam, setiap suami kita minta minum, jangan ngambil sendiri. Ambilin, ngalap barokah, minta keutamaan. Ada pahala di dalam memuliakan suami kita.